Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Goku berhasil menyelamatkan Chilai dan Lemo sekaligus merebut kembali planet Pampa. Chilai merasa kagum pada Goku karena Goku telah melakukannya dengan sangat baik. Tidak heran kalau Broly sangat ingin berlatih dengannya. Goku segera melambaikan tangannya untuk menyambut kedatangan mereka yang sebelumnya bersembunyi. Dan dengan senyuman di wajahnya, Goku katakan mereka punya sedikit waktu untuk berlatih bersama. Jadi Goku akan membuat mereka tetap aman di bumi. Tapi tiba-tiba Goku akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Goku segera menoleh ke bawah dan melihat kakinya ternyata dipegang oleh tangan Raja Iblis yang ternyata masih hidup. Raja Iblis tampaknya mencoba satu kesempatan terakhir untuk meraih kemenangan sebelum Goku pergi. Rupanya itu adalah Raja Iblis Gom yang menegaskan bahwa pertarungan mereka sama sekali belum berakhir dan Goku tidak akan lolos dengan mudah. Setelah mengatakan ini, Gom membuka mulutnya lebar-lebar di mana dia menciptakan sebuah bola energi di mulutnya. Tapi dengan apapun yang Gom lakukan, Goku hanya diam menontonnya. Sampai kemudian Gom melepaskan semburan laser itu di mana Goku segera menghindar dengan refleksnya yang bagus. Laser itu menembak lurus ke awan seolah-olah iblis itu ingin menggunakan kekuatan yang sama seperti saat Aiza melawan Vegito. Dan di situ Goku langsung menyadari bahwa Gom memang tidak berniat untuk menyerangnya, tapi ingin melakukan sebuah teknik yang belum Goku ketahui. Sementara Gom yang sampai terbatuk-batuk akan mengatakan satu ancamannya sebelum akhirnya dia menutup matanya dengan damai. Hingga tiba-tiba dari kata-katanya akan terungkap segalanya dari langit. Dari awan nampak sebuah portal hitam muncul seperti Gom telah memanggil seorang iblis lain yang lebih kuat. Kaki iblis perlahan keluar dari portal itu membuat Goku sedikit merasa kaget karena dia sudah menduga bahwa itu bukan pertanda yang baik untuknya. Goku segera menyuruh Chilai dan Lemo untuk bersembunyi lagi sekarang. Sosok iblis menampakkan dirinya dan tidak menyangka dia akan dipanggil ke planet ini. Dia yakin tempat ini memiliki sesuatu yang menarik. Goku yang terus memandangi iblis itu merasa dia telah membuat kesalahan dengan membiarkan Gom menembakkan energi untuk memanggil iblis ini. Goku merasakan energi iblis itu begitu gelap seperti energi yang dimiliki oleh Lucifer. Karena itu Goku berubah dulu menjadi Super Saiyan 1 untuk mengetes bagaimana kekuatan iblis yang baru muncul ini. Goku membenarkan ucapan Korin bahwa pasti ada sesuatu mengapa para iblis sangat ingin menaklukkan semua planet. Karena energi yang dimiliki iblis itu sudah menjawab semuanya. Jadi Goku akan pastikan kalau dia bisa mendapatkan banyak informasi melalui iblis yang akan segera dia kalahkan ini. Sampai akhirnya iblis itu menunjukkan bentuk dia yang sebenarnya, yang rupanya adalah seorang kaisar iblis yang tingkatannya berada di atas Raja Iblis yang sama seperti yang pernah Vegito lawan. Dengan pemanggilan ini, Kaisar Iblis telah masuk ke alam panah untuk membuat alam semesta semakin mencekam. Jika Aiza berada di sektor 10, lalu bagaimana dengan iblis ini? Apakah lebih kuat daripada Aiza? Tapi ceritakan pindah dulu ke planet Namex, di mana Piccolo Orange juga akan bertarung melawan Raja Iblis. Raja Iblis sontak meremehkan bentuk Piccolo Orange yang baginya masih tetap goblin meskipun sudah berbeda warna sekarang. Sedangkan Piccolo masih memandangi tangannya sekarang dan merasakan energi dewa yang sudah dia peroleh seperti halnya Goku dan Vegeta. Piccolo merasakan banyak aura ki para saudaranya kini mengalir di tubuhnya. Tapi ketika ucapan Raja Iblis diabaikan, tentu saja membuatnya menjadi sangat kesal sekali pada Piccolo. Raja Iblis menegaskan sekali lagi, meskipun Piccolo sudah merubah warnanya, tapi kekuatannya dia yakin tidak akan bertambah. Tapi tiba-tiba Raja Iblis sontak dibuat terkejut saat melihat Piccolo tidak ada di hadapannya lagi. Hingga kemudian Piccolo muncul dan langsung menghantamkan kedua tangannya pada pipi Raja Iblis itu. Piccolo menatapnya dengan kesal karena sejak tadi Raja Iblis terus berbicara hal yang tidak penting. Piccolo balik menegaskan satu hal yang tidak berubah di sini adalah Raja Iblis akan membayar atas apa yang sudah dilakukannya pada warga Namex. Abis itu Piccolo berteriak sangat keras untuk meningkatkan tekanan dan energinya sekarang. Piccolo terus menghimpit pipi Raja Iblis itu yang membuat Raja Iblis bertambah semakin kesakitan sekali. Sampai akhirnya Piccolo melemparkan tubuh Raja Iblis melayang jauh
seperti saat dia membuang sampah. Nggak berhenti sampai situ, Piccolo segera gas meluncurkan tubuhnya pada Raja Iblis dengan sangat cepat. Piccolo bersiap akan menggunakan serangan boga mentah dan menjadikan ini semua untuk para saudaranya. Dan nampak Piccolo berhasil melakukannya lagi hingga tubuhnya dihempaskan melayang jauh dan membuatnya semakin kesakitan. Tapi lagi, semua ini tidak akan berakhir dengan cepat, karena Piccolo kemudian memanjangkan kedua tangannya lagi untuk melilit tubuh Raja Iblis seperti anaconda. Setelah itu, Piccolo bersiap akan menghabisinya dengan menciptakan bola energi dari mulutnya. Sampai akhirnya, Piccolo menyemburkan serangan super laser itu yang kini melesat cepat pada Raja Iblis yang terperangkap tangan Piccolo. Hingga nampak terjadi ledakan yang sangat luar biasa besar dengan asap hitam dan orange tua. Pada saat yang sama, Piccolo melepaskan kedua tangannya terentang pada waktunya. Akibatnya hanya menyisakan awan tebal saja dan puing-puing dan abu dari iblis tersebut. Tapi nampaknya Raja Iblis ternyata masih hidup meski kondisinya sekarang begitu sangat memprihatinkan dengan tanduk patah dan luka bakar pada seluruh tubuhnya. Dengan kekesalannya, dia masih meremehkan kekuatan Piccolo yang gak mungkin bisa mengalahkan Raja Iblis sepertinya. Dia tegaskan tidak ada yang dapat Piccolo lakukan, apalagi sampai bisa menghentikannya. Pada akhirnya, planet ini akan menjadi milik dia sepenuhnya. Tapi Piccolo yang gak peduli dengan itu kini mendarat agak menjauh dari iblis itu. Dengan menunjukkan ketawa meremehkannya, Piccolo menaruh dua jarinya pada dahi untuk bersiap menggunakan teknik andalannya. Piccolo beritahukan ayah dia memiliki gelar yang sama, yaitu Raja Iblis. Dan ayahnya memiliki delusi untuk mengambil alih apa yang bukan miliknya. Dan sama seperti ayahnya, Piccolo akan mengirim Raja Iblis ini ke tempat asalnya. Piccolo menyuruhnya jangan cemas karena serangannya tidak akan memakan waktu yang lama. Dengan perubahan orange ini, teknik makan Kosapo Piccolo tentu akan menjadi lebih kuat dari saat dia masih memakai perubahan hijaunya. Setelah itu, Piccolo segera melepaskan serangan super makan Kosapo itu yang melesat seperti peluru sniper pada Raja Iblis yang masih terluka. Meninggalkan Raja Iblis berteriak untuk terakhir kalinya dan menyadari serangan Piccolo ini memiliki banyak energi yang terkandung di dalamnya. Pada akhirnya, Raja Iblis nggak bisa mengatasi energi itu hingga tubuhnya tergerus dan hancur pada ledakan yang begitu dahsyat. Tidak meninggalkan tubuhnya sedikit pun kecuali debu yang berjatuhan ke bawah dengan cukup banyak. Dengan berakhirnya era Raja Iblis di planet Namek, Piccolo nggak bisa menahan rasa bahagianya karena ini bukan cuma usaha Piccolo tapi bantuan semua saudara yang sudah menjadi bagian tubuhnya sekarang. Setelah pertarungan Piccolo selesai, kita akan kembali ke alam iblis di mana Vegito masih berdiam diri di sana. Dia masih memandangi mayat dari iblis Aiza dan bingung apakah dia harus menyerapnya atau tidak. Selain itu, dengan tiadanya kekuatan Goku, Vegeta, dan Lucip, membuat Vegito merasa sangat lemah dan ragu untuk melawan iblis kaisar berikutnya. Jika Vegito ingin mencapai puncak alam iblis ini, Vegito merasa membutuhkan setiap energi yang bisa dia dapatkan. Tapi kalau harus menggunakan kekuatan iblis lagi, akan membuatnya masuk pada kesalahan yang sama lagi. Vegito mengharapkan ada cara lain yang bisa dia pakai. Tapi dia akan tetap menyimpan energi Aiza untuk momen terdesak. Vegito mengangkat tangannya dan menciptakan energi pink yang merupakan sihir dari kemampuan Majin Buu. Setelah itu, Vegito mengarahkannya pada tubuh Aiza untuk melakukan sesuatu. Yang rupanya, Vegito merubah tubuhnya menjadi coklat batangan agar bisa menyimpannya tanpa harus menyerap energinya secara langsung. Vegito segera mengambil coklat itu dan berpikir dengan memakan iblis dalam bentuk coklat ini, dia bisa menjaga tubuh Aiza tetap terbungkus di dalam tubuhnya. Dan tentunya tidak akan mengubah tingkat kekuatannya seperti apa yang Vegito lakukan pada Lucifer. Dengan adanya Lucifer sebelumnya, itulah alasan mengapa Vegito menjadi sangat begitu kuat. Padahal mah kekuatan asli Vegito mungkin berada di bawah 5 dewa yang terkuat. Kecuali kalau Vegito menyerap Goku dan Vegeta lagi ya. Dan kali ini, jika dia dapat membantu, maka Vegito akan melakukan ini dengan kekuatannya sendiri. Terakhir kali, Vegito mengubah seseorang menjadi coklat adalah ketika dia melakukannya pada Gotenks dari masa depan. Tapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana karena Vegito tidak tahu ada di mana Gotenks sekarang
setelah Madara menghancurkan coklat itu sebelumnya. Dan dengan nafsu makan sayannya, Vegito segera memakan coklat itu dengan sangat lahap sekali. Tapi setelah Vegito menelan semua coklat itu, Vegito akan merasakan sesuatu mulai terjadi pada tubuhnya. Hingga tiba-tiba Vegito kini menjadi sangat gregetan sekali dan kembali mengeluarkan listrik merah seperti sebelumnya. Sampai dengan raungan amarah seperti binatang buas, Vegito meledakkan kekuatannya secara besar-besaran lagi. Matanya menjadi merah lagi, seolah-olah seperti Lucifer yang merasuki tubuhnya lagi. Di saat Vegito masih terus meledakkan kekuatannya secara dahsyat, di kejauhan Vegito seperti sedang dipantau oleh bola kristal milik seseorang. Dan terungkap dalam siluet gelap, iblis yang sedang memantau Vegito itu nampak menunjukkan senyuman kecil. Dia katakan ini sudah waktunya, tapi sepertinya para iblis memiliki penantang serius untuk tahtanya. Tapi dia masih ingin melihat bagaimana Vegito berproses dan tahu kalau Vegito adalah wadah dari Lucifer. Wah, siapakah sebenarnya iblis ini? Apakah dia adalah iblis keabadian yang kini sudah menggantikan posisi Lucifer sebagai yang terkuat? Jika benar, kekuatan iblis ini tentu tidak main-main. Jika melawan Lucifer, perbedaan kekuatannya cukup jauh, maka iblis ini setidaknya punya kekuatan yang di atas Vegito juga. Sedangkan Vegito nampak masih terhuyung-huyung setelah meledakkan kekuatan iblis yang dia makan. Tubuhnya masih melepaskan aura secara tidak terkendali dengan kilatan merah yang terus menyelimuti tubuhnya. Dan saat kita melihat wajahnya dari dekat, Vegito nampak masih sedang berjuang mengendalikan diri dengan matanya yang tertutup. Sampai pada akhirnya, Vegito selesai melakukannya dan kembali pada bentuk biasanya lagi dengan menghembuskan napas yang lega. Ketika dia melihat pada telapak tangannya, Vegito merasa tidak menyangka sekali bahwa dia sekarang bisa mengendalikan energi iblis dengan baik. Tidak perlu melakukannya dengan usaha yang lebih besar dari yang dia kira. Dengan begini, tidak berpengaruh pada tingkat kekuatannya, kecuali Vegito yang menginginkan untuk menggunakan kekuatan iblis itu. Dan nampak tubuh Aiza sendiri terbungkus daging Majin Buu dan aman untuk saat ini. Vegito ingat Lucifer memang meningkatkan kekuatannya dari awal. Dari saat Vegito melakukan dosa utama untuk membunuh dewa. Tidak mengherankan kekuatan Vegito sangat berkurang banyak begitu Lucifer tiada. Seiring berjalannya waktu, Vegito Demon Slayer akan berpikir pada benaknya terlalu lama. Vegito bertanya-tanya kemana tujuan dia berikutnya sekarang akan pergi. Jika ini adalah alam iblis sektor 10, maka Vegito akan menemukan jalan untuk masuk ke sektor berikutnya. Dengan kecepatan tinggi, Vegito segera terbang ke langit untuk menemukan portal selanjutnya. Dan dengan matanya yang tajam, Vegito akan melihat pada masing-masing sisi untuk menemukan sebuah petunjuk. Tapi lama-kelamaan, Vegito menjadi cukup kesal karena tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada jejak dari mana Aiza dan para anak buahnya muncul sebelumnya. Seolah-olah Vegito merasa dia sekarang cuma berputar-putar saja di lokasi ini. Tapi kemudian Vegito mengalihkan pandangannya ke atas. Dia memfokuskannya karena di bawah sana tidak ada apapun yang dia lihat. Dan Vegito berharap kalau ada sesuatu di atas sana. Sampai kemudian Vegito meluncurkan tubuhnya ke langit dengan lebih cepat daripada sebelumnya. Dan dengan ketawanya yang sangat bahagia, dia menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Vegito tegaskan dia mungkin harus menghancurkan tempat ini jika dirinya ingin menemukan jalan keluar yang pantas. Tidak ada alam iblis yang dapat menghentikannya sekarang. Tapi dengan cara bodoh yang mirip sekali dengan Goku, Vegito mencoba menabrak langit alam iblis, namun tidak bisa menembusnya sedikit pun. Kepalanya malah terpentok hingga dia gak bisa menahan rasa sakit kepalanya lagi. Dengan kepalanya benjol sekarang, Vegito merasa dinding itu mungkin adalah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Vegito bahkan meneteskan air mata dengan menunjukkan wajah yang benar-benar kocak. Tapi humornya itu akan berubah menjadi rasa frustasi dan merasa ini sangat tidak masuk akal sekali. Walaupun Vegito bisa melewati sektor ini, tapi dia akan kesulitan lagi untuk mencapai sektor berikutnya. Dan pada akhirnya, semua orang di bumi pasti akan mati lagi sebelum Vegito bisa bertemu dengan mereka. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang yang seketika mengubah ekspresi Vegito menjadi lebih terkejut sekarang. Dan tentu aja sumber suara tersebut tidak lain adalah dari Yamoshi
yang sepertinya kasihan melihat Pegito kesusahan. Meski begitu, Yamoshi menyalahkan Pegito karena terlalu cemas pada hal yang salah. Seperti yang pernah Yamoshi katakan kalau Pegito membutuhkan informasi jika ingin bisa keluar dari alam ini. Yamoshi beritahu waktu di alam ini tidak bergerak seperti yang terjadi pada alam panah. Meskipun Yamoshi nggak tahu secara spesifik seperti apa alam ini, tapi yang dia tahu ini seperti di dalam piramida kekuatan. Satu hari di alam panah setara dengan waktu yang jauh di alam iblis ini. Bahkan mungkin hampir tidak bergerak sedikit pun. Itulah mengapa para iblis di sini begitu kuat dan tidak berjalan-jalan seperti yang Pegito harapkan. Dan tentu aja fakta tersebut akan membawa kelegaan untuk Pegito. Pegito mengerti dia mungkin punya waktu yang lebih banyak untuk keluarganya. Tapi Pegito juga penasaran apa hubungannya dengan para iblis kaisar yang kini menjadi lebih kuat. Pegito nggak peduli dengan kehilangan kekuatan Lucifer, Goku, dan juga Vegeta. Tapi yang Pegito tahu kalau dia masih menyimpan banyak energi dewa seperti GT dan yang lain, serta orang-orang yang masih ada di tubuhnya. Jadi kenapa Kaisar Iblis masih bisa menandingi kekuatannya? Selain itu, Pegito juga melihat kalau Guts telah menyegel seorang Kaisar Iblis di dalam pedangnya. Tapi, mendengar pernyataan konyol yang Pegito lontarkan itu hanya akan membuat kepala Yamoshi menjadi pusing. Yamoshi malah menyalahkan Pegito lagi yang tidak pernah benar-benar mendengarkan seseorang ketika menjelaskan pada Pegito. Padahal semua jawaban Pegito selalu ada di depan matanya. Alam iblis ada hanya karena Zeno dan Daishinkan dapat melakukan sesuatu tentang hal itu. Mengapa takut sesuatu jika ada orang dari alam panah yang bisa memusnahkan para iblis? Jadi, Yamoshi ingin Pegito menanyakan sendiri semua pertanyaan itu pada dirinya sendiri. Sebelumnya, Aiza sendiri sudah memberitahu Pegito bagaimana alam iblis ini bekerja. Semua raja iblis bertarung terus-menerus untuk menjadi Kaisar Iblis. Dan Kaisar Iblis bertarung terus-menerus juga untuk mendapatkan kesempatan menjadi satu-satunya iblis terkuat. Lucifer pernah menang dan memegang tahta tertinggi selama ribuan tahun. Setelah Lucifer pergi, seorang iblis lain sudah menggantikannya yang mungkin adalah iblis dengan kekuatan yang sama berbahayanya seperti Lucifer. Para iblis tumbuh semakin kuat karena yang mereka tahu hanyalah persaingan dan pertempuran sampai mati. Jadi, Kaisar Iblis yang kemarin lemah, belum tentu hari ini kekuatannya akan sama. Dari semua Kaisar Iblis sejak terakhir kali Yamoshi di sini, mungkin hanya Aiza yang masih ada. Dan itu karena Aiza adalah nomor 10, yaitu peringkat terbawah. Jika Pegito lupa, Yamoshi pernah bilang kalau dia datang ke sini untuk menghentikan iblis tingkat rendah. Karena tidak satu pun dari kelima dewa terkuat termasuk Yamoshi yang bisa menandingi para Kaisar Iblis. GT pun masih diragukan kekuatannya. Untuk Guts, Yamoshi minta Pegito agar jangan terlalu memikirkannya. Guts mungkin menyegel Raja Iblis biasa dan menyebutnya sebagai Kaisar Iblis. Dia katakan kalau Guts telah berbohong. Jika benar, kenapa Guts bahkan tidak pernah memberi nama pedang itu dengan nama Kaisar Iblis? Wah, jadi sudah terungkap ya bahwa kekuatan para Kaisar Iblis sebenarnya jauh melampaui 5 dewa yang terkuat. Jadi, gak bisa dibayangkan bagaimana kuatnya para Kaisar Iblis sektor lain dan sosok tertinggi dari Iblis yang sekarang menggantikan posisi Lucifer. Mendengar penjelasan itu, sontak membuat Pegito kini menjadi kurang percaya diri lagi. Jadi sekarang Pegito berada di tempat yang sangat begitu berbahaya dengan banyak iblis kuat yang kekuatannya hampir setara dengan Lucifer. Begitu juga dengan Kaisar Iblis yang sekarang berhadapan dengan Goku, kemudian kekuatannya akan sangat dahsyat sekali, yang kemungkinan akan setara dengan Seraphim Goku. Di alam ini, waktu bergerak secara berbeda seperti piramida kekuatan, membuat para iblis tidak hanya berhari-hari atau bertahun-tahun, mereka terus menjadi semakin kuat. Pegito merasa nggak mungkin sekali. Jika Aiza adalah Kaisar Iblis terlemah, maka Pegito nggak tahu seberapa besar kekuatan Lucifer yang sekarang menggunakan tubuhnya sendiri. Pegito mengerti mengapa para dewa sebelumnya tidak membiarkan satu iblis pun melarikan diri ke alam panah. Itu karena para iblis sangat berbahaya sekali. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Pegito bisa mengalahkan semua iblis dan keluar dari alam itu? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.